Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Arvanedu, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 25, kelompok 4 genap. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan learning journal, materi isu-isu kontemporer. Dan kali ini, isu kontemporer yang saya angkat mengenai korupsi, tindak pidana korupsi. Asal kata korupsi, korupsi berasal dari kata Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Korupsi dalam bahasa Inggris, corruption, korup. Sedangkan bahasa Prancisnya corruption, bahasa Belandanya corrupte, dan bahasa Indonesia korupsi. Pengertian. Arti harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Purwa Darminto, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, delik korupsi dirumuskan di dalam beberapa pasal, khususnya pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 16. Dalam pasal 2, korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sedangkan dalam pasal 3, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Selain korupsi, ada juga beberapa tindakan lain yang hampir bisa dikatakan setara dengan korupsi, yaitu kolusi. Dalam rumusan pasal 1 angka 4 Jo pasal 5 angka 4 Jo pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Di sini dijelaskan bahwa kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Selain kolusi, ada juga yang disebut dengan nepotisme. Dalam rumusan pasal 1 angka 5, Jo pasal 5 angka 4 Jo pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa sebab timbulnya korupsi. Yang pertama, kerusakan moral. Biasanya, pejabat yang menjabat dan yang tidak mempunyai iman yang kuat dan didorong dari kebiasaan dan lingkungan luar yang mendorong dia, banyak orang yang berusaha untuk menyogoknya, ditambah lagi moral yang tidak bagus, maka peluang untuk melakukan korupsi semakin besar. Kemudian sebab yang kedua yaitu kelemahan sistem. Sistem yang dibangun masih lemah sehingga memudahkan orang untuk melakukan korupsi.
Kemudian adanya kerawanan kondisi sosial ekonomi. Bisa saja ekonominya lagi sulit, kelihatan kaya tapi banyak utang. Nah, kemudian didorong dengan orang-orang terdekatnya, apalagi bisa jadi istrinya, anaknya yang membutuhkan banyak biaya. Nah, biasanya pejabat ini tergoda untuk melakukan korupsi. Kemudian ketidaktegasan dalam penindakan hukum. Nah, ini juga yang menjadi salah satu penyebab orang tidak akan kapok melakukan korupsi karena hukum yang diberikan sangat ringan. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Jika kalau dia menjabat lagi, kemungkinan besar, berpeluang besar untuk melakukan hal yang sama, yaitu korupsi. Kemudian penyebab berikutnya, seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha. Nah, makanya kadang-kadang ada orang yang sering menyebut ada penguasa, ada pengusaha, karena biasanya ada kong kali kong di antara mereka, ada perjanjian-perjanjian hitam yang kita tidak tahu, sehingga untuk memuluskan usaha sang pengusaha ini, dia melobi penguasa atau pejabat. Kemudian ada juga pungutan liar yang seharusnya dalam pengurusan dokumen-dokumen tertentu atau berkas-berkas tertentu tidak ada pungutan, tapi karena orang sangat membutuhkan sehingga dia rela membayar pengurusan tersebut, sehingga terjadilah pungutan liar. Dan ini juga yang memicu timbulnya korupsi. Berikutnya, kekurangan pengertian tentang tindak pidana korupsi. Banyak orang yang tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah kejahatan, yaitu korupsi. Tapi karena mungkin dia tidak tahu, dia tidak sadar, akhirnya dia melakukannya. Kemudian yang berikutnya, lemahnya perundang-undangan yang ada. Hukum yang berlaku atau undang-undang untuk menjerat para korupsi itu masih lemah. Para koruptor itu masih lemah. Berikutnya, akibat yang ditimbulkan oleh korupsi. Pertama, dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah. Seharusnya program pemerintah itu bisa berjalan dengan efektif, efisien, bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, tapi karena banyak pejabat yang melakukan korupsi, sehingga dana-dana yang seharusnya bisa sampai ke masyarakat atau pembangunan infrastruktur yang seharusnya bisa bertahan lama, tapi karena adanya pemotongan sana sini, sehingga kualitas infrastruktur yang dibangun menjadi berkurang. Kemudian yang berikutnya, dapat mengganggu dan menghambat pembangunan. Berikutnya lagi, menimbulkan korban individu maupun kelompok masyarakat. Berikutnya, dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara. Selanjutnya, merusak nilai-nilai moralitas dan demokrasi. Dan yang terakhir, secara otomatis pasti menimbulkan kerugian negara. Karakteristik tindak pidana korupsi. Nah, yang pertama, pelaku tindak pidana pada umumnya tingkat pendidikannya tinggi, sehingga pelaku ini secara dini dapat menghilangkan barang bukti dan menutupi perbuatannya. Kedua, tipikor umumnya dilakukan oleh beberapa orang, baik bersama-sama dan saling menutupi diri karena takut terlibat. Bisa juga kadang-kadang ada satu orang melakukan korupsi di bidang yang satu, kemudian ada juga orang yang satu ini melakukan korupsi di bidang yang lain, dan mereka sama-sama mengetahui bahwa mereka melakukan korupsi, tapi mereka tidak berani saling melaporkan. Nah, di sini juga bisa disebut sebagai tukar guling, saling menguntungkan. Kemudian perkara tipikor umumnya berkaitan dengan jabatan, kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perkara ini terungkap dalam waktu yang relatif lama dan biasanya yang menjadi saksi adalah staf dari pelaku. Nah, kemudian potensi korupsi. Hal-hal yang paling berpotensi timbulnya tindak korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa. Kedua, perbankan. Ketiga, pajak. Keempat, bea cukai. Kelima, pelayanan publik.
keenam pengelolaan PNP dan PNBP, dan yang terakhir APBN dan APBD. Demikian apa yang saya bisa jelaskan mengenai learning journal, analisis isu-isu kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.